kita nikmat yang tak terukur. Jikalau kita syukur, kita subur dan makmur. Jikalau kita kubur, kita akan diazab di alam kubur. Dan kalau kita menikmati Allah dengan sebuah pena dan tinta, pena ini dibaratkan bagaikan seluruh pohon di dunia ini, dan tintanya baik ada lautan di bumi ini tetap tidak bisa bertemu Allah. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat berkantaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada sosok pemuda pelipur bukan nestapa, penerang gelap gulita, seorang nabi tak pernah benci, sosok nabi tak pernah dengki, nabinya para kiai dan santri. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, dari zaman kebodohan ke zaman kepintaran, sampai kita bisa merasakan indahnya Islam dan manisnya iman. Dan semoga kita yang duduk di sini termasuk umat-umatnya yang tetap menjalankan sunnah dari Muhammad hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya sebagai pemandu acara di malam hari ini, acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan ODKM yang akan diwakilkan oleh Haji Wani. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa kafa billahi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian ke jalan Allah, wala tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan wa huwa awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu 'itqun minan nar. Ramadan adalah bulan di mana 10 hari puasa bulan Ramadan adalah penuh dengan rahmat, wa awsatuhu maghfiratun, dan 10 kedua atau pertengahan bulan suci Ramadan penuh dengan ampunan, wa akhiruhu 'itqun minan nar, dan 10 hari ketiga bulan puasa Ramadan adalah pembebasan dari siksa api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya yang dilanjutkan dengan sholat tarawih yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, pada malam minggu ini, malam yang penuh barokah di bulan suci Ramadan, kita kedatangan saudara kita dari Palestina. Alhamdulillah bisa hadir di hadapan kita semua dalam rangka memberikan siraman rohani
berupa pengetahuan agama yang insya Allah nanti didengarkan oleh kita semua. Apa saja pencerahan agama yang disampaikan oleh akhina kita, saudara kita dari Palestina, mudah-mudahan itu mendatangkan satu keberkahan. Salam, marilah kita limpahkan kepada baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad. Beliau adalah pembawa risalah yang tak pernah salah. Beliau adalah pembawa amanat yang tak pernah hianat, dan beliau adalah memberi syafaat kepada kita sebagai umatnya di yaumil akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berdiri di sini mewakili daripada Ketua DKM Mirna, Kakak Khairul Soleh, yang langsung menginstruksikan, mendelegasikan kepada saya untuk memberikan beberapa sambutan yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, kami ucapkan banyak terima kasih kepada tim Harfah bersama saudara kita dari Palestina yang alhamdulillah diberikan kelancaran perjalanannya hingga pada akhirnya bisa menghadiri acara tausiah atau saya katakan tablik akbar khusus di Villa Pelaminan asli. Yang kedua, kami memohon maaf atas sambutan yang kami layani di sini. Apabila tim Harfah kurang juga dikenal dalam rangka penyambutannya, itulah kekurangan kami. Terima kasih guys. Hai guys. Mari kita dengarkan bersama apa saja yang akan diberikan dari wawasan yang beliau miliki. Tentu wawasan ilmu agama apa saja yang akan disampaikan. Ahlan wa sahlan bika ikhwanina akhi Habib Syekh bila kami di Palestina, alhamdulillah suluhan alhamdulillah insyaallah mubarak. Terima kasih, insyaallah beliau ini akan memberikan pencerahan ilmu agama kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Bilal ini mendapatkan satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami mewakili daripada IKM memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di sini dengan ala kadarnya sekalipun minuman zam-zam yang diberikan oleh panitia, insyaallah itu menjadikan barokah kepada semuanya. Amin. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazilan kepada Bapak Haji Wali yang telah menyampaikan sambutannya. Ahlan wa sahlan bihudurikum ila hadzal majid wa ila bayyidin siyasat insyaallah. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penyampaian oleh Syekh Palestina. Tapi saya insyaallah itu pun akan ada di sana. Insyaallah. Dan sebelum saya akan menyampaikan sambutan dan ceramahnya, izinkan saya untuk membacakan biografis beliau. Siapakah saya ini sebenarnya? Karena ada pepatah mengatakan tak benar maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk membacakan biodata beliau. Nama yaitu Belal Arandi. Tanggal lahir tanggal 12 bulan 12 tanggal 30 tahun 91. Insyaallah masih muda. Dari Gaza, Palestina. Tinggal sekarang beliau di Malaysia. Sampai saat ini beliau adalah dakwah dan pendidikan Islam, minat dakwah, kepemimpinan remaja dan keluarga, seorang aktivis di dakwah kemanusiaan dan pemuda. Pekerjaan beliau saat ini adalah
perwakilan dan manajer pekerjaan Darul Al-Quran Al-Karim dan Sunnah di Indonesia dan Malaysia. Karya sebelumnya pertama yaitu koordinator proyek di Departemen Proyek Palestina di Hewan Foundation di Malaysia, perwakilan dari Mimbar Al-Aqsa Foundation di Indonesia dan di Malaysia. Yang ketiga seorang pelatih di Farm Arts and Nutrition Departemen di Yayasan Al-Qudus. Yang keempat seorang perwakilan dari Asad Foundation untuk menghafal Al-Quran dan Sains di Indonesia dan Malaysia. Kerja sukarela pendiri dan pemimpin Asosiasi Pemuda yang dinamai World Group Units di Malaysia. Adapun prestasi dan karya dakwah pertama yaitu menawarkan kursus Al-Qudus untuk lebih dari 40 institut di Indonesia. Yang kedua, imam dan pengajar program Tarawih Ramadan di Malaysia dan Indonesia selama masing-masing 6 tahun. Yang ketiga adalah memegang lebih dari 20 otoritas ijazah dalam hadis dengan sanad kepada Muhammad termasuk Bukhari dan Tirmizi. Keempat, pengawas Al-Quran di 4 lembaga dan kampung Al-Quran di Malaysia. Yang kelima, pengawas dan pemimpin sejumlah kegiatan dakwah dan program hiburan untuk mahasiswa Arab di Universitas Kepercayaan Malaysia. Keenam, mempresentasikan sejumlah besar drama tentang masalah Yerusalem, bekerja sukarela dan kemungkinan berdasarkan syariat Islam. Adapun akademiknya, beliau pertama sarjana ilmu komputer Universitas Multimedia Malaysia. Yang kedua, magister manajemen bisnis Sony Photo of Sony Sony. Magister Manajemen Bisnis Universitas Multimedia Malaysia. Yang ketiga, kandidat SD dalam dakwah dan manajemen Islam Universitas Syariah Islam Malaysia. Nama saya Safi dengan Alhamdulillah. Baiklah, kita dengar bersama-sama dari Salam Bilal. Kepada beliau kami persilakan. Bikhair. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Bidayatan ana sa'id جدا بكوني معكم اليوم وبحفاوة هذا اللقاء والاستقبال وبهذا الطعام الطيب اللذيذ. جزاكم الله عنا خير الجزاء إدارة هذا المسجد الطيب المبارك وهذا الحضور الطيب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجازيكم عنا خير الجزاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Allah kita semua pada malam yang berkah ini Allah perkenankan untuk bisa bersilaturahim dengan Syekh Bilal Ar-Ramli yang berasal dari tanah Palestina. Salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan risalah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita disatukan dalam satu ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah, sehingga juga kita bisa berkumpul, bersilaturahim, bertatap muka bersama Syekh Bilal Ar-Ramli yang walaupun jauh jarak memisahkan kita,
tapi Islam menyatukan kita. Alhamdulillah. Hadirin sidang jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Bilal Ar-Ramli mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada para pengurus DKM, Bapak Ketua DKM atas kesempatan yang telah diberikan kepada Syekh Bilal Ar-Ramli sehingga bisa berhadir bersama kita pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih juga kepada para jamaah sekalian atas kesempatan waktu, atas telah berkenan mendengarkan sedikit tausiah insyaallah yang akan disampaikan oleh Syekh Bilal Ar-Ramli. Terima kasih juga atas segala penyambutan, atas segala hidangan yang luar biasa, yang mudah-mudahan hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu membalas kebaikan para jamaah sekalian. Amin. Ikhwani al-kiram, nahnu al-yawm نعيش أيام شهر رمضان المبارك كما قال الشيخ. هذا الشهر أوله ماذا؟ رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. نحن نعيش أجواء شهر مبارك الله سبحانه وتعالى خصه بصفات وخصائص عظيمة جدا، منها وأهمها أنه نزل فيه القرآن، وكذلك خصه بأعظم ليلة، ليلة القدر التي نزل فيها القرآن. الله سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Hadirin sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada bulan ini atau pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak DKM tadi, bahwasanya bulan Ramadan itu awalnya adalah rahmah, pertengahannya adalah maghfirah atau ampunan, dan 10 terakhirnya adalah itqun minan nar, atau kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu juga bulan Ramadan, bulan keberkahan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kehormatan kepada bulan Ramadan dengan diturunkannya Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan. Pada bulan Ramadan juga Allah pilih satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua nanti berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Qadar, ibadah yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar, insya Allah pahalanya sama seperti kita beribadah 1000 bulan. وخصه الله سبحانه وتعالى بأن فرض فيه الصوم. أركان الإسلام ماذا؟ أركان الإسلام 5: 1. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذا رابع ركن من أركان الإسلام ماذا؟ الصوم. والله سبحانه وتعالى جعل هذا الركن وهذا الفرض في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان. وخصه الله سبحانه وتعالى بأن من قام ليله وصامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا شهر رمضان شهر عظيم،
ayyamuhu 'azimah. Nah, Hadirin sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain diturunkan Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan, Allah juga mengkhususkan kepada kita semua umat Islam, umat yang mengaku muslim, untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan kita tahu bahwasanya ibadah puasa merupakan salah satu fondasi Islam dari lima rukun Islam. Yang pertama syahadat, salat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Allah khususkan bulan suci Ramadan dengan salah satu fondasi atau tiang daripada agama Islam, yaitu ibadah puasa. Di mana kata Allah dalam sebuah hadis melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa kemudian melaksanakan salat qiyamul lail atau salat tarawih atau ibadah pada malam hari, maka insya Allah ketika puasanya dilaksanakan dengan penuh keimanan, ketika salat tarawihnya atau salat qiyamul lailnya dilakukan dengan penuh keimanan kepada Allah, niscaya insya Allah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita, bahkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan terhadap dosa yang telah kita lakukan. Amin. kama ta'lamun ikhwani, as-siyam lahu zahir wa lahu batin. Lahu zahir wa lahu batin. Ma huwa zahir as-siyam? ظاهره أن نصوم عن الطعام والشراب. هذا ظاهر الصيام. طيب ما باطن الصيام؟ ما باطن الصيام؟ تقوى الله عز وجل. لأن الصوم يؤدي بنا إلى التقوى. نعم. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian puasa itu memiliki dua sisi. Sisi lahiriah atau sisi yang tampak. Kemudian yang kedua adalah sisi batiniah. Sisi lahiriah, sisi yang tampak dari seseorang yang berpuasa adalah dia menahan nafsu daripada makan dan minum. Adapun sisi batiniah dari kita berpuasa adalah bertakwa atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. نعم إخواني أخواتي الكريمات، نحن بحاجة إلى تقوى الله عز وجل. المسألة ليست صوم عن طعام وشراب، إنما المسألة أعظم من ذلك بكثير. إخواني الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصف بصفات خاصة عندما يأتي شهر رمضان المبارك، ومنها ومن أعظمها أنه كان أجود ما يكون في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة أجود من الريح المرسلة في قراءة القرآن. عندما يتنزل عليه جبريل يقرأ في رمضان كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أجود من الريح المرسلة في الإنفاق في سبيل الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق ويعطي من لا يخشى الفاقة. إنفاق من لا يخشى الفاقة ماذا يعني؟ يعني إنفاق من لا يخشى أن يصبح فقير، يعني يعطي كل ما عنده في سبيل الله تعالى. وإذا جاء شهر رمضان المبارك زاد من النفقة وزاد من العطاء. Hadirin sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan puasa bukanlah hanya persoalan menahan nafsu daripada makan dan minum, tapi persoalannya lebih dari itu. Persoalannya adalah persoalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena output daripada kita berpuasa sebagaimana Allah gambarkan di dalam surat Al-Baqarah, hasil akhir yang ingin didapat apa? Yaitu menciptakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin
Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ketika kita melihat sejarah, ya, ketika memasuki bulan suci Ramadan, Sayyidah Aisyah, istri baginda Rasulullah SAW, beliau menyifati baginda Rasulullah SAW dengan dua sifat yang luar biasa. Jadi ada dua sifat yang melekat pada diri baginda Rasulullah SAW ketika bulan suci Ramadan telah tiba. Yang pertama adalah Rasulullah memperbanyak membaca Al-Quran Al-Karim. Rasulullah meningkatkan bacaan Al-Quran Al-Karim. Artinya beliau membaca lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Beliau membaca lebih banyak ketika datang bulan suci Ramadan. Kalau dibandingkan dengan bulan yang lain, bulan suci Ramadan adalah bulan yang terbanyak beliau membaca Al-Quran. Kemudian Sayyidah Aisyah juga menambahkan, Rasulullah juga merupakan orang yang paling dermawan, orang yang paling banyak bersedekah, berinfak ketika datang bulan suci Ramadan. Sehingga di dalam sebuah hadis digambarkan ajwadu min rihil mursal, lebih dermawan daripada udara yang dihadiahkan kepada kita. Artinya udara saja yang kita hirup dari kanan kiri depan belakang atas bawah itu gratis, dan Rasulullah disifati lebih dermawan daripada udara yang ada di sekitar kita. نعم إخواني الكرام، لذلك هذه فرصة يا إخواني. رمضان فرصة، ورمضان فرصة للملتزمين أن يجتهدوا بالطاعات، وللعاصين أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. فرصة للاجتهاد بالعبادة، فرصة للإكثار والإنفاق في سبيل الله. فكما تعلمون هذا شهر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والأجر والطاعة أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. عندما تتصدق بصدقة، هذه الصدقة تأتي أضعاف مضاعفة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك إخواني الكرام، نحن بحاجة لأن نجتهد في الطاعة، بحاجة لأن نجتهد في العبادة، بحاجة لأن نكثر من الصدقات في هذا الشهر الكريم. Hadirin yang dirahmati Allah, maka bulan suci Ramadan ini adalah bulan kesempatan bagi orang-orang yang sudah taat. Maka silahkan ditambah volume ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang masih jauh dari Allah, orang-orang yang masih bermaksiat, maka ini adalah kesempatan yang Allah berikan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan. Ramadan ini belum tentu kita akan berjumpa lagi di tahun yang akan datang. Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ketika seseorang ahli ibadah dan memperbanyak ibadahnya di bulan suci Ramadan, pahalanya pun insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah. Orang-orang yang masih jauh dari Allah jangan minder. Orang-orang yang masih bermaksiat jangan minder. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkasih sayang kepada kita semua, berkasih sayang kepada orang yang masih jauh dari Allah. Maka gunakan kesempatan bulan suci Ramadan ini untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. نعم إخواني الكرام، القرآن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والقرآن فيه هدى وفيه بشرى للمؤمنين، والقرآن مبارك إخواني، والذي يصاحب هذا القرآن تناله هذه البركة كما قال الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ماذا يعني مبارك؟ يعني بركة، يعني الذي يصاحب هذا القرآن تناله هذه البركة، يناله هذا الخير العظيم، تناله البركة في أهله، البركة في ماله ورزقه، البركة في أولاده، البركة في
البركة في علمه في زوجته في كل شيء في حياته الإخوان. والذي يصاحب القرآن قراءة، الذي يصاحب القرآن تعليما للناس، الذي يصاحب القرآن إنفاقا على أهل القرآن ومشاريع القرآن، الذي يصاحب القرآن تفسيرا وتدبرا، لا بد أن تنال هذه البركة من الله سبحانه وتعالى. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fi." Dan Al-Qur'an ini Allah turunkan kepada kita semua dan di dalamnya ada keberkahan. Maka orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an Al-Karim, orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran Al-Karim, orang-orang yang membaca Al-Quran Al-Karim, maka insya Allah mereka akan diliputi oleh keberkahan yang dimiliki oleh Al-Quran Al-Karim. Maka orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mentadabburi Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, orang-orang yang mendukung proyek-proyek Al-Quran, orang-orang yang mendukung program-program untuk mensukseskan Al-Quranul Karim atau mencetak para penghafal Al-Quran, insya Allah akan Allah berikan keberkahan di dalam hidupnya, di dalam sisa umurnya, di dalam rezekinya, di dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya, dan di seluruh sendi-sendi kehidupannya ketika kita mendukung Al-Quran, bersama Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Insya Allah Allah akan berikan kemuliaan yang ada di dalam Al-Quran kepada diri kita, insya Allah. insya Allah. Ikhwani al-kiram, akhiran ikhwani al-kiram, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، واجعلنا ممن يقرؤون كتابك آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي ترضاه عنا يا رب العالمين. وأسأله سبحانه كما جمعنا في هذا المسجد الطيب المبارك أن يجمعنا إن شاء الله عز وجل في ساحات المسجد الأقصى المبارك فاتحين منتصرين مكبرين، ليس سائحين ولا زائرين، إنما إن شاء الله فاتحين منتصرين مكبرين على عدونا. اللهم آمين يا رب العالمين. وصل الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ahlul Quran. Sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam yang berbahagia ini di dalam rumah Allah ini, mudah-mudahan kelak juga Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk datang ke Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa dalam keadaan terbebas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Syekh walaupun sedikit mungkin ya, karena mungkin beliau masih lelah. Kita tadi baru sampai dari Balikpapan langsung ke sini. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Syekh walaupun sedikit, tapi inti daripada ilmu yang disampaikan adalah kita mengamalkan apa yang kita ketahui. Insyaallah, mudah-mudahan bisa diamalkan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu